Soeharto itu ya dia memang seperti mengaktualisasikan sebagai Raja Jawa, di mana kekuasaan yang kemudian bertahan cukup lama itu didapatkan dari proses wahyu yang kemudian turun pada dia gitu ya. Jangan-jangan begitu gitu loh. Jangan-jangan Jokowi itu masih punya pikiran yang mirip seperti itu. Kalaupun misalnya kemudian KPK berhasil memanggil, itu menurut saya sudah luar biasa. Sudah progres luar biasa. Iya, dengan eksposurnya bisa mengerikan. Iya, udah sampai segitu saja lah. Tapi kok kayaknya saya relatif pesimis ya. Blok Medan itu ternyata kan inisial gitu ya. Iya. untuk kepemilikan dari wali kota Medan gitu ya. Bobi Nasution dan kemudian istrinya itu ya. Kalau jadi presiden, menteri-menterinya dimasukkan ke daftarnya, dimasukkan ke KPK, dulu diperiksa kan, dulu gitu ya. Terus anaknya tidak mau berpolitik gitu ya. Semuanya itu kemudian menjadi sejumlah omong kosong ya. Ternyata gimmick. Iya. Dan gimmick, dan seluruh rakyat Indonesia tertipu. Kaisang di mana aja nggak ada orang yang tahu sekarang ini. Iya. Gitu ya. Kedua, apa yang mau dilakukan oleh Kaisang? Mendeklar itu kan nanti akan ada sekian jalan kan. Kalau ini dikasih orang, masuk ke konflik of interest. Kalau itu dianggap uangnya sendiri, masuk ke pajak, masuk ke bisa ke pencucian uang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Perut EA Kepala Suku Mojo. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba ngobrol tentang satu polemik yang terjadi di isu politik dan hukum negara kita, yaitu tentang sebetulnya tentang fenomena atau peristiwa terbangnya anak presiden kita gitu ya, presiden Indonesia ke luar negeri dengan private jet ya. Dan kemudian disusul dengan hal yang lain, yaitu menantunya juga naik pesawat yang kurang lebih sama ya. Namun sorotannya kurang kuat, tetapi kemudian ada isu yang lain, yaitu soal Blok Medan. Nah, kali ini kita akan ngobrol hal tersebut dengan salah satu pakar korupsi di Jogja, yaitu Mas Toto Dwidiantoro. Halo Mas. Halo, selamat sore Mas Putu. Selamat sore. Mas Toto ini masih direktur ya Mas di Pukat? Iya, istilahnya ketua. Ketua. Nah, sebelum kita ngobrol yang apa ya, yang sulit-sulit lah. Ini kita kenalan dulu nih sama Pukat dulu Mas Toto. Pukat itu apa sih? Kalau nggak salah Pusat Kajian Anti Korupsi. Ya. Itu apa tuh? Makhluk apa itu? Ya, dia semacam unit, ada di bawah Fakultas Hukum UGM, dan dia sebagai satu pusat kajian gitu ya. Memang core activity-nya itu melakukan upaya kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan soal korupsi dan good governance. Ya, prinsipnya kita melalui pusat kajian ini memanfaatkan sebagai instrumen untuk mengkampanyekan budaya atau gerakan anti korupsi gitu. UKAT itu sendiri kan dia berdiri sejak tahun 2005 maksudnya. Oke. Jadi 2005 gitu yang. Ini hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun 20 gitu ya. Tahun. Dan ya memang sudah silih berganti gitu untuk kepengurusan gitu. Dan terakhir saya sejak 2021 sampai sekarang. Yang pernah jadi ketua itu istilahnya ketua ya? Ketua itu kan kalau nggak salah Mas Denny Indrayana pernah ya? Ya, dari mulai awal pembentukan itu ketua Mas Denny Indrayana. Oke. Kemudian Denny Indrayana sampai 2008 itu kurang lebih. Kemudian digantikan dengan Uceng. Oh, langsung Mas Uceng? Uceng. Mas Zainal Arifin Mokhtar ya. Uceng cukup lama. Sekitar sampai 2000 berapa ya Uceng itu? 2016, 2017. Baru kemudian sempat ada Oce Madril. Oke, ya. Terus saya 2021. Oh, berarti Anda ketua yang keempat ya? Ya. Oke. Hitungannya yang keempat.
Mas, di Indonesia ini ada banyak sekali lembaga semacam Pukat ini ya. Ada juga ICW, ada juga Transparansi Internasional atau hal-hal semacam itu. Ada banyak ya di Jogja. Oh, dulu juga lumayan banyak ya. UI juga kayaknya punya ya. UII itu ya dia punya Pusham itu ya yang sangat legend gitu. Ya, tapi kalau yang untuk korupsi nggak ada. Korupsi secara spesifik sepertinya saya belum dengar. Kebijakan publik itu mungkin kebijakan publik ya. Kebijakan publik secara umum ya. Mungkin berkaitan dengan soal good governance secara umum gitu. Kalau di Jogja ya praktis yang basisnya perguruan tinggi ya Pukat. Kalau yang gerakan masyarakat kayaknya ada ya. Gerakan masyarakat sipil. Dulu ada IDEA ya. Ada IDEA itu tentu core-nya juga hampir sama. Kemudian ada JCW dulu, Jogja Corruption Watch gitu ya. Jogja Corruption. Kayaknya masih ada juga sih. Masih ada Jogja Corruption Watch. Iya. Gitu. Mas Toto. Anda ini S1-nya UGM. Saya S1 Fakultas Hukum UGM. Ngambil apa Mas kalau boleh tahu? Dulu malah saya minatnya atau konsentrasinya di hukum internasional tuh. Hukum internasional ya. Terus kemudian sekarang sih ngajarnya malah hukum lingkungan. Di departemennya hukum lingkungan. Magisternya 2 ya? Magisternya saya ilmu politik itu di Visipol. 2007-2010. Kemudian saya Master of Law-nya itu di Seattle, Washington. Di Washington ya. Washington State. Kenapa kok S2-nya yang di UGM ngambil politik Mas? Dulu lebih ini ya melihat bahwa perlu ada satu pengayaan perspektif gitu. Jadi biar tidak kaku gitu Mas Putut. Kalau belajar hukum lagi itu sepertinya kok tidak akan beranjak jauh ya. Hanya itu saja yang nanti akan kita pelajari pasal per pasal gitu ya. Nah kita pingin beyond pasal. Nah itu ditawarkan di ilmu politik. Kalau boleh tahu di ilmu politiknya berarti apa? Lebih spesifiknya di ilmu politiknya? Dulu ada jurusan ilmu politik. Ada jurusan. Jadi ada jurusan S2 ilmu politik itu dikelola oleh apa namanya CPP ya, jurusan politik dan pemerintahan. Nah betul. Dia dulu mengelola itu. Nah saya masuk di jurusan itu di ilmu politik. Lalu doktoralnya di UGM juga ya? Doktoralnya di UGM. Kalau boleh tahu disertasinya tentang? Disertasinya tentang kawasan hutan Mas Putut. Wah ini lengkap ini ya. Makanya ngajarnya ini ya hukum lingkungan. Saya di hukum lingkungan. Sebenarnya saya di hukum lingkungan. Tetapi karena faktor environment ya, lingkungan pergaulan. Jadi sejak awal memang mainnya sama anak-anak itu, sama Denny, sama Uceng, Nasrul. Kalau Mas Uceng itu S1-nya pidana malah. S1-nya Uceng pidana. Iya betul. Cuman kan kemudian dia merintis jadi asisten di MK itu kan cukup lama. Iya. Jadi staf ahli atau apalah gitu ya. Di MK itu kan cukup lama. Enggak salah bareng Mas Refli Harun. Dia bareng Refli. Gitu. Iya. Mas Refli itu juga S1-nya UGM ya? Refli itu dia 8, kalau tidak 88, 87 dia. Iya, tapi UGM kan? UGM. Ya. S2-nya dia yang di luar ya? S2-nya itu entah di mana ya, Jerman atau di mana saya baru dia doktoralnya yang di Padang. Di Andalas ya. Oke. Mas Toto, kenapa banyak sekali lembaga atau pusat kajian tentang korupsi di Indonesia? Dan dari dulu sampai sekarang korupsi ini nggak selesai-selesai masalahnya. Gitu. Monggo Mas. Ya memang pelik dan rumit ya menurut kami ya. Ya adanya pusat kajian, pusat studi, juga kemudian termasuk teman-teman di civil society yang di luar perguruan tinggi. Ya dia tentu memiliki kontribusi positif, tetapi memang peran yang kami lakukan gitu ya, atau kami perankan ya dalam konteks ini sejauh ini memang belum bisa memberikan dampak gitu ya, dampak positif yang betul-betul signifikan gitu ya terhadap upaya perubahan atau upaya perbaikan ya dalam soal anti korupsi gitu ya. Saya atau kami sih melihat lebih ke ya memang sudah sangat masif gitu. Jadi
problem korupsi itu kok kami melihatnya itu sudah sampai kepada tahap patologi ya. Karena hampir semua lini itu kemudian sudah seolah-olah kemudian dalam beberapa hal mewajarkan dan kemudian menormalisasi. Iya, betul. Sehingga ketika terjadi peristiwa penangkapan gitu ya, atau kemudian terungkap gitu ya, seolah-olah sekedar dimaknai sebagai satu ketidakberuntungan saja, apes, pas sedang apes gitu ya. Nah, kayaknya memang sudah sangat merasuk dan begitu masif. Nah, itu yang mungkin menjadi tidak mudah gitu ya. Dalam konteks misalnya ketika kita berhitung sejak KPK itu dilahirkan ya sebagai satu bagian dari buah reformasi gitu ya. Misalnya KPK kan berdiri 2003 gitu. Dan sampai sekarang ya ternyata memang bahkan kemudian belakangan semakin terungkap. Ya. Ternyata cukup besar gitu. Iya. Bahkan dengan sudah adanya KPK dan ditambah lagi dengan persoalan yang sekarang semakin mengemuka gitu ya, dengan eksistensi atau kedudukan KPK itu sendiri yang mengalami pelemahan begitu luar biasa sistematiknya gitu. Nah, dalam hal penindakan korupsi itu kan kita punya 3 lembaga ya. Ya. Kejaksaan, kepolisian, dan kemudian KPK. Apakah dengan melemahnya KPK itu diikuti tren dengan kenaikan 2 lembaga yang lain, Mas? Atau enggak? Saya tidak melihat ada satu kalau kemudian mau dibilang sebagai kenaikan kinerja ya dalam konteks pemberantasan korupsi. Tidak ada kenaikan kinerja yang signifikan yang kemudian bisa mengimbangi misalnya ketika satu sisi KPK dia redup, kemudian 2 institusi yang lain kemudian dia relatif lebih bersinar gitu ya untuk bergerak di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya tidak melihat itu gitu ya. Walaupun memang ada 1-2 yang juga cukup menarik ya. Meskipun itu belum bisa dikatakan sebagai satu pola yang menunjukkan ada kenaikan yang cukup luar biasa atau signifikan dari eksistensi kelembagaan penegakan hukum anti korupsi ya di luar KPK. Misalnya untuk kejaksaan. Ada satu terobosan menarik sebenarnya yang mestinya KPK mungkin perlu melihat gitu ya dan kemudian meniru gitu ya dari kejaksaan, Mas Putu. Betul. Kejaksaan itu justru sekarang dalam beberapa kesempatan dia pada proses investigasi ya dan kemudian mengungkap untuk kemudian memproses sampai ke tingkat pengadilan gitu ya untuk isu-isu atau kasus-kasus korupsi itu dia menggunakan pendekatan case building. Jadi dia bekerja serius, tidak sekedar kemudian mengandalkan penyadapan dan kemudian melakukan tangkap tangan. Gitu. Beda dengan kerja-kerja KPK dalam konteks penindakan sejauh ini. Nah itu menarik. Itu misalnya belakangan kemarin kasus timah gitu ya. Betul. Korupsi timah 300T kemudian yang sebelumnya itu kasus pajak korupsi. Nah, yang di sumber daya alam itu ada lagi Mas Putut. Itu cukup fantastis. Itu ada kerugian negara 79T. Mas. Bukan. Dalam soal SDA ini sawit dalam hutan. Jadi grupnya Surya Darmadi itu Duta Palma. Oke. Itu dia dijerat oleh kejaksaan. Itu terhitung ada nilai kerugian negara gitu ya dari kalkulasi kerugian lingkungannya. Itu ketemu ada 79T. Walaupun akhirnya gitu ya di vonis terakhir karena kan kemudian ada proses upaya hukum ya yang terus dilakukan oleh pihak terdakwa dalam hal ini konglomerat Surya Darmadi itu. Walaupun akhirnya dia hanya kena 2,2T untuk mengembalikan kerugian tapi negara itu. Prosesnya menarik ya. Prosesnya menarik gitu ya. Sampai kemudian dia juga kena pidana 16 tahun. Ini jarang atau baru dilakukan sekali oleh KPK. Maksudnya, model pendekatan case building ini. Sampai kemudian menggunakan teman-teman
ahli ya, baik dari ekonomi maupun kemudian dari kehutanan untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan dari dampak atau efek dari korupsi perizinan di soal sumber daya alam. Nah, KPK baru men-challenge 1 kali itu di tahun 2016-2017. Mas Putu itu di kasus korupsinya Nur Alam, jadi mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang agak kurang paham gitu ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Mas Toto adalah ada satu kasus atau beberapa kasus yang menyangkut kerugian lingkungan gitu ya, yang harus dihitung. Harus dihitung. Nah kebetulan ini Mas Toto ini kajiannya selain hukum lingkungan juga tentang beliau menangani juga isu-isu tentang korupsi. Nah ini isu yang menarik ini karena sebelumnya seringkali lingkungan itu nggak dianggap punya dampak kerugian yang fatal dan yang mesti dihitung ya Mas ya. Betul. Jadi itu yang mesti kemudian harus kita angkat selalu ya. Karena dalam dimensi-dimensi korupsi terutama yang kemudian dia akan berkaitan dengan soal sumber daya alam. Ya. Itu akan selalu membawa konsekuensi kepada kerusakan lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang korupsi di tambang gitu, yang dihitung itu nggak hanya uangnya aja. Tidak cuma uangnya, negara, misalnya gitu. bribery atau suapnya, atau kemudian misalnya agak lebih progresif sedikit depositnya kemudian dihitung. Tapi di luar itu misalnya dampaknya, sumber mata air yang kemudian hilang, betul. Kerusakan lahan sekian ribu hektar yang kemudian hilang, betul. Sumber biodiversity-nya yang kemudian hilang. Nah itu harus dihitung itu. Dan itu susah nih, dan beliau ahlinya ini. Ahlinya sebenarnya teman-teman di kehutanan sama di ekonomi. Iya. Jadi termasuk kunang-kunang, serangga, dan semua bisa dihitung sebetulnya. Dihitung. Dan memang harus dihitung. Memang harus dihitung. Gitu. Karena memang suka tidak suka itu konsekuensi atau dampak itu kan kita yang akan merasakan. Betul. Dan kita ini kemudian akan melalui negara yang kemudian akan menerima beban tanggung jawab untuk memulihkan. Artinya negara dia punya beban untuk memulihkan dengan harus keluar biaya gitu loh untuk recovery, untuk rehabilitasi lingkungan yang rusak itu. Dan di Indonesia saya kira paradigma seperti ini nih memang harus dikuatkan sih Mas. Karena kan kita jujur aja kan banyak bertumpu pada industri ekstraktif ya. Nah, cilakannya begitu. Ya. Cilakanya gitu, ya, Mas kan? Putut. Kita masih mengandalkan industri ekstraktif, sumber daya alam itu sebagai pilar utama gitu ya. Dan ya mungkin karena itu yang paling mudah. Betul. Jadi dia sebagai industri paling sederhana, yang paling sederhana gitu. Bisanya ya. cuma ngambil cuma nambang, cuma ngeruk gitu. Nanti urusan. Dan itu juga sudah jamak terjadi kan. Misalnya ini yang sifatnya konvensional saja gitu ya. Penambang itu yang pegang IUP gitu ya. Perusahaan itu kan mereka dibebani dengan kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Nah, apalagi itu. Nah, itu nggak mereka lakukan. Misalnya gitu. Sekian puluh ribu hektar yang mesti dilakukan apa itu perbaikan. Reklamasi. Iya. Paling yang dilakukan hanya 1.000 atau berapa. Nah, itu pun nggak yang continue ya. Iya. Ya, hanya sekadar sebagai ya kalau orang Jawa bilang pantas-pantasan. Pantas-pantasan. Gitu. Itu masih mending ya Mas Putut ketika masih ada upaya gitu ya. Ada banyak juga yang kemudian tidak melakukan sama sekali. Betul. Tidak melakukan sama sekali. Kalau kita nonton beberapa film dokumenternya di Watchdog ya. Saya kira teman-teman bisa melihat tuh banyak sekali sisa atau bekas tambang yang punya daya rusak yang masih berkelanjutan. Tambangnya sudah nggak ada, tapi masih punya daya ancam dan daya rusak lingkungan yang luar biasa karena ditinggalkan begitu saja. Betul. Iya. Betul. Ya. Oke, Mas Toto, kita beranjak ke masalah lain nih. Kalau nggak salah, Bobi Nasution itu juga disebut di dalam kasus lingkungan. Berkasnya siapa? Gubernur Maluku Utara gitu ya. Iya. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Mas? Nah, dia kan disebut sebagai salah satu pemegang konsesi ya untuk salah satu blok itu ya di dalam konsesi yang diberikan IUP izin usaha pertambangan oleh Gubernur Maluku Utara itu siapa? Abdullah siapa lupa saya namanya. Iya.
Nah itu ternyata itu punya Blok Medan itu ternyata kan inisial gitu ya. Iya. untuk kepemilikan dari wali kota Medan gitu ya. Bobi Nasution dan kemudian istrinya itu ya. Nah, ya mestinya itu harus ditindaklanjuti gitu. Jadi itu kasus kejaksaan ya kalau nggak salah. Itu yang memproses saya lupa banget kayak KPK deh yang ini. Ini KPK yang ini. Oke. Yang ini KPK. Oh, berarti ini urusannya KPK semua ini ya. Yang ini KPK. Cuman ini kayaknya dia kalkulasinya kayaknya belum sampai ke perhitungan kerugian lingkungan deh. Yang saya ikutin itu. Tapi kalau sudah disebut di pengadilan ini menurut Pak Mahfud ya, harus ada tindak lanjut. Ya harusnya tindak lanjut, misalnya harus ada pendalaman. Harus ada pendalaman lagi gitu. Nah itu ya kemudian KPK yang kemudian harus menindaklanjuti. Oke. Karena kan tidak bisa otomatis ketika sekedar muncul di persidangan gitu, kemudian misalnya dia kemudian bergulir begitu saja untuk langsung seketika kemudian ditersangkakan ya atau kemudian terdakwakan, tetap kemudian harus ada proses investigasi lagi. Gitu. Nah, kayaknya apa yang menimpa ini sebetulnya kan Blok Medan ini saya dahulukan dibahas karena sebetulnya lebih dulu muncul ini. Sebelum kasus Kaisang. Betul. Cuma orang nggak begitu aware karena itu tadi mungkin ada peredaman media gitu ya. Terus istilahnya itu juga Blok Medan itu padahal lokasinya di Maluku. Gitu. Padahal itu sebetulnya apa ya istilah untuk menyebut satu penguasaan terhadap terhadap proses yang dianggap sebagai punya potensi tindak pidana korupsi. Iya. Itu inilah kayak apa namanya semacam dulu inilah Apple Washington zaman si siapa namanya? Angelina. Iya, Angelina Sonda. Nah, ini beranjak ke kasus yang lain nih, Mas. Untuk kasus Kaisang, ini menarik nih. Saya lihat ada dua blok ahli hukum yang berdebat. Ya, yang pertama itu bloknya KPK yang menyatakan bahwa dia nggak usah diperiksa karena kan dia bukan penyelenggara negara. Tapi ada juga yang bilang, wah itu harus ditindak karena dia adalah keluarga inti dari penguasa. Plus Kaisang ini adalah ketua umum sebuah partai politik gitu. Dan kakaknya adalah wali kota gitu. Jadi ada beberapa ahli hukum yang bilang sejak dulu kasus-kasus korupsi di Indonesia kalau namanya gratifikasi itu memang tidak pernah diberikan secara langsung, tapi selalu lewat orang-orang terdekatnya, entah itu istrinya, entah itu anaknya, keponakannya, bahkan stafnya. Kalau menurut aturan itu sebetulnya gimana sih, Mas? Mendudukkan polemik ini gitu. Ya, menurut aturan yang ada, misalnya kita menggunakan Undang-Undang 20 2001 ya tentang tindak pidana korupsi. Memang sejauh ini undang-undang itu hanya menyasar kepada pejabat negara, gitu ya, PNS, ASN gitu. Ya. Sehingga misalnya ketika ada gratifikasi itu artinya gratifikasi yang kemudian diterima oleh yang bersangkutan pejabat negara. Nah ini kemudian menjadi agak repot. Karena posisi si Kaisang dia kebetulan kan dia bukan pejabat negara secara langsung ya dalam konteks ini. Tapi tentu ini tidak bisa dipisahkan gitu. Keberadaan Kaisang itu kan dia bukan orang biasa yang kemudian tiba-tiba dia mendapatkan hadiah. Betul. Perjalanan 8 miliar lebih gitu ya. PP bisa 16 miliar lebih gitu. Dan itu mungkin bukan hanya sekali. Kan? Itu mungkin bukan hanya sekali kan sudah banyak. Bukti visual yang kemudian semakin menguatkan. Nah di situ ini yang kemudian menjadi relevan bahwa ya mestinya ini juga harus diproses. Walaupun kita juga belum cukup bisa memastikan ya kira-kira bentuk memprosesnya seperti apa. Tetapi jelas di situ ada potensi korupsi yang berangkat dari terjadinya konflik of interest. Itu jelas konflik of interest, konflik kepentingan gitu ya. Karena Kaisang dia anaknya Jokowi, Kaisang adiknya
Gibran. Dan dalam situasi yang sama, hubungan keluarga ini itu merupakan salah satu bentuk dari ciri-ciri konflik of interest, ya, konflik kepentingan, gitu, benturan kepentingan. Dimana kita tahu misalnya yang menyediakan atau memberikan fasilitas sebagai hadiah gitu, kira-kira begitu ya. Yeah. Itu kan izinnya diberikan oleh Jokowi gitu ya, atau kemudian di kasusnya kakaknya di wali kota Solo itu kan kemudian dia mendapatkan fasilitas konsesi misalnya menggunakan lahan dan sebagainya untuk perusahaan atau untuk usaha dari pemilik pesawat itu gitu ya. Nah, itu cukup kasat mata gitu ya. Nah, mungkin kalaupun kemudian tidak bisa menjerat Kaisang secara langsung, tetapi setidaknya kemudian dari dua pejabat negara ini itu bisa jadi peluangnya masuknya ke situ. Betul. Memproses bahwa ada gratifikasi yang notabene tidak dilaporkan gitu ya. Walaupun memang tidak diberikan secara langsung. Iya, jadi memang kata kuncinya itu memang ada di konflik of interest ya, atau benturan kepentingan. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak dilihat dari situ, ya semua akan mudah dijalankan untuk gratifikasi. Kenapa kamu memberi orang ini uang banyak ya? Karena saya suka, kan enak itu. Ya kan? Uang saya berlebihan ya, mau saya kasihkan gitu ya. Nah itu dan konflik of interest itu memang bukan hal baru, itu hampir semua proses gratifikasi selalu ada. Benturan kepentingan. Kan nggak mungkin tuh ngasih orang kok sampai puluhan miliar. Nggak ada kepentingannya apa-apa gitu ya. Nggak ada urusannya hanya karena aku suka sama kamu gitu ya. Itu malah bisa jadi lebih parah lagi. Jangan-jangan kemudian sekedar aku suka sama kamu itu jangan-jangan motifnya untuk pelarian gitu ya, untuk money laundering. Nah, jangan-jangan bisa juga begitu. Iya, jadi TPPU gitu. Betul. Saya kira itu juga makin membuka mata banyak orang ya. Karena gini, urusan ini menjadi tidak sederhana. Misalnya gini, anggaplah itu mendeklar tuh Kaisang duitnya sendiri. Kalau duitnya sendiri misalnya, akan jadi polemik juga. Iya. Karena kekayaannya berapa sih? Iya. Terus pajaknya bagaimana? Iya. Ya kan? Nah itu semua malah makin urusannya bisa panjang ya. Betul. Ya. Mungkin bisa panjang. Dan sebenarnya kita tuh sudah punya aturan ya, Mas Putut ya. Walaupun memang lingkupnya dia levelnya di tingkat peraturan menteri gitu ya. Tetapi mestinya itu sudah bisa menjadi sinyal untuk pejabat negara itu agar lebih wise ya. Hati-hati dan kemudian lebih bijaksana. Ada peraturan menteri Pan-RB. Nomor 37 tahun 2012 ya tentang penanganan benturan kepentingan. Itu lengkap disebut khusus konflik of interest. Iya, konflik of interest. Itu dia disebut itu macam-macam konflik of interest. Itu termasuk kemudian hubungan keluarga. Iya. Itu sudah dikalkulasikan bahwa hubungan keluarga itu pasti akan memungkinkan terjadinya konflik kepentingan karena di dalam konteks pelayanan yang harus diselenggarakan atau dilakukan oleh pejabat publik itu tentu kemudian akan berkaitan dengan bagaimana posisi kewenangan atau otoritas dia itu juga tidak bisa dipisahkan dengan dia memiliki keluarga di mana gitu ya. Nah, itu kan ya tidak kemudian tidak ada muatan kepentingan ketika kemudian orang misalnya mencoba mendekati relasi gitu ya atau sanak saudara dari pejabat yang bersangkutan gitu. Oke. Dengan memberikan hadiah tertentu. Kalau Mas Toto yakin nggak urusan ini itu nanti akan bisa terbuka tabirnya atau ya akan hanya berhenti di sini gitu? Ya kalau melihat gelagatnya sejauh ini sih kayaknya ya hanya berhenti di sini gitu ya. Apalagi kemudian kita melihat KPK yang ada sekarang ini ya. Kalaupun misalnya kemudian KPK berhasil memanggil itu menurut saya sudah
Sudah luar biasa. Sudah progres luar biasa. Iya, dengan exposure-nya bisa mengerikan. Iya, udah sampai segitu saja lah. Tapi kok kayaknya saya relatif pesimis ya. Relatif pesimis bisa sampai ke sana gitu. Ya walaupun ya siapa tahu juga gitu ya. Di luar kalkulasi kita jangan-jangan memang ada gebrakan yang tapi luar begini, biasa. ada hitung-hitungan yang lain nih Mas Toto. Kalau proses ini ditunda terus penyelesaiannya sampai kemudian Presiden Jokowi sudah tidak punya kekuatan dan kekuasaan lagi secara legal formal gitu ya. Bukankah itu akan makin menyandera keluarga Presiden Jokowi kasus ini? Karena kasus korupsi kan bisa kapanpun diungkap lagi. Begitu ada kekuatan, entah itu kekuatan pemerintah yang selanjutnya atau kekuatan masyarakat sipilnya yang makin menguat, atau institusi tadi, ketiga institusi tadi itu semakin baik katakanlah begitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya tentu akan ada potensi itu. Ya tentu akan ada potensi itu dan betul bahwa dengan misalnya berhentinya atau selesainya ya masa jabatan Jokowi itu terus kemudian seolah-olah ketika dia bukan lagi sebagai pejabat publik ya atau pejabat negara kemudian dia tidak berpotensi untuk kemudian terjerat dengan tipikor ya. Nah justru kemudian malah peluang untuk kemudian memprosesnya jangan-jangan nanti setelah itu gitu. Apapun motifnya ya. Apapun motifnya misalnya motif balas dendam, motif apa, tapi jangan-jangan malah peluangnya kemudian justru setelah itu. Kita anggap motifnya bukan balas dendam lah, tapi penundaan karena power aja gitu. Ya bisa jadi juga. Kan? Ya memang sengaja buying time gitu. Tapi isu itu sendiri, ya Mas, ini kalau secara politik kan Anda juga belajar politik. Menurut hemat saya gitu ya, ini juga membahayakan keluarga Presiden Jokowi. Karena misalnya saya membayangkan, misalnya kita buat simulasi sederhana deh. Satu, Kaisang di mana aja nggak ada orang yang tahu sekarang ini. Gitu ya. Kedua, apa yang mau dilakukan oleh Kaisang? Mendeklar itu kan nanti akan ada sekian jalan kan. Kalau ini dikasih orang masuk ke konflik of interest. Kalau itu dianggap uangnya sendiri masuk ke pajak, masuk ke bisa ke pencucian uang. Jadi semua pintu yang akan dia lewati walaupun kelihatannya sangat mungkin bagi seorang anak presiden, itu juga tidak sederhana menurut saya. Semuanya bakal penuh dengan lika-liku dan itu memakan waktu dan energi yang panjang untuk diselesaikan. Gimana Mas? Saya melihatnya ini sudah memasuki fase senjakala. Ini sudah memasuki fase senjakala gitu ya. Jadi kayaknya titik baliknya itu kemarin setelah untaran-untaran RUU Pilkada gitu yang kemudian mau disusun untuk merevisi atau untuk kemudian men-challenge hasil putusan MK itu ya. Nah kayaknya titik baliknya di situ dan ini kemudian menjadi senjakala. Karena setelah momentum itu ini kan kemudian semakin menyeruak nih. Bertubi-tubi itu. Dari mulai Kaisang kemudian Gibran macam-macam gitu ya, termasuk hal yang kemudian jejak digital gitu kemudian mengemuka kembali gitu. Dan seolah-olah sekarang sudah tidak cukup powerful lagi untuk kemudian mengcounter itu misalnya dengan gerakan buzzernya gitu ya. Dan dinamika desakan dari teman-teman netizen itu cukup kuat gitu. Saya kok melihatnya ini sekarang sudah memasuki fase senjakala dan memang tidak lagi mudah ini. Tidak lagi mudah gitu ya dan nggak tahu nanti kira-kira resolusinya seperti apa gitu. Tapi yang jelas tetap harus ada proses ya untuk menuntut keadilan gitu. Terkait dengan sepak terjang. Ini anak presiden nggak bisa diketahui di mana aja sudah misteri bagi bangsa ini kan. Ini bukan sembarang orang loh. Ini anak presiden ini. Kok bisa nggak diketahui di mana dia berada gitu ya. Sampai ketika ini ya, paling tidak teman-teman ya, sampai ketika kami syuting ya, itu masih belum ada satupun pers yang tahu gitu, satupun keterangan baik dari pihak keluarga, entitas perusahaan maupun partai yang bersangkutan yang mendeklarasikan di mana ini
Ya. sebetulnya si Kaisang ini berada, gitu kan aneh sekali gitu. Itu, Jangan-jangan nanti seperti Harun Masiku itu. oh itu lebih berat lagi. Wah itu lebih berat lagi itu. Ya mungkin ini ya taktiknya lagi dikuras habis ya, karena tadi itu Mas. Karena balik dan mengklarifikasi itu akan masuk ke banyak jebakan yang lain gitu ya. Sementara mau menghilang juga harus ada nalar dramaturginya. Iya, harus begitu. Iya kan, kalau dia bukan ketua partai, mungkin agak lebih enak ya. Iya. Ini ketua umum partai, Iya. gitu ya. Ketua umum partai yang partainya ikut mendorong pilkada di banyak daerah kan. Itu kan harusnya datang dan kemudian keliling ikut kampanye gitu ya. Ini tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, Mas Toto, dari pelajaran yang kita dapat tentang Kaisang, tentang Gibran, tentang Bobi, apa hikmah yang paling penting diambil bangsa ini, Mas? Menyangkut kekuasaan. Ya, mestinya kita selalu harus sadar ya bahwa kekuasaan itu terbatas gitu ya. Dia memiliki jangka waktu gitu, tidak terus kemudian bisa langgeng berjalan bertahan selamanya, tapi dia punya keterbatasan jangka waktu. Dan selain hukum alam itu juga sesungguhnya kita juga sudah memiliki kaidah-kaidah ya. Basis konstitusi kita kan sudah jelas menegaskan bahwa kita negara yang demokratis dan kemudian kekuasaan yang kemudian dipegang itu ada batas waktu periodenya gitu ya. Nah dari situ mestinya kita harusnya bisa mengendapkan gitu ya. Sekali lagi bahwa jabatan yang didapat itu adalah amanah. Tidak sekedar kemudian merupakan satu bentuk wahyu yang datang tiba-tiba dan kemudian itu memberikan kita sebagai semacam karisma atau kewibawaan yang selamanya yang tidak akan luntur gitu. Betul. Nah, rasanya cara berpikir demikian itu mestinya sudah tidak relevan lagi ya dengan situasi sekarang. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah jangan-jangan Jokowi itu Mulyono itu itu jangan-jangan dia masih terinspirasi dengan cara berpikir seperti itu. Jangan-jangan dia menganggap betul bahwa dirinya itu adalah Raja Jawa. Karena seperti studinya Ben Anderson kan begitu. Dia mengungkapkan bahwa selama ini misalnya di era Orde Baru Soeharto itu ya dia memang seperti mengaktualisasikan atau mengartikulasikan sebagai Raja Jawa, di mana kekuasaan yang kemudian bertahan cukup lama itu didapatkan dari proses wahyu yang kemudian turun pada dia gitu ya. Jangan-jangan begitu gitu loh. Jangan-jangan Jokowi itu masih punya pikiran yang mirip seperti itu. Mungkin. Sampai seperti kita kan nggak bisa ngomong jangan-jangan saja ya, tapi prakteknya kan bisa kita lihat seperti itu. Karena kan kita mencoba merefleksikan dari praktek itu kan. Mas Putut. Ketika ada gelagat dia ingin memperpanjang periode gitu kan. Tambah jadi 3 periode gitu loh. Terus kemudian itu gagal, kemudian dia ingin mengupayakan lain lagi, termasuk kemudian dengan mencoba tetap ingin menyelamatkan gitu ya tampuk kekuasaan dia dengan paling tidak menempatkan bagian dari keluarganya ada di posisi puncak gitu ya, wakil presiden. Jangan-jangan begitu. Dan semua hal yang dulu kita percaya dari Presiden Jokowi itu kemudian satu persatu lepas ya. Dulu saat awal-awal jadi presiden, menteri-menterinya dimasukkan ke daftarnya, dimasukkan ke KPK untuk diperiksa dulu gitu ya. Terus anaknya tidak mau berpolitik gitu ya. Semuanya itu kemudian menjadi sejumlah omong kosong ya. Ternyata gimmick. Iya. Dan gimmick dan seluruh rakyat Indonesia tertipu. Tapi masalahnya bukan sekedar tertipu ya. Masalahnya adalah kalau benar ini terjadi, itu menunjukkan ada satu borok besar di dalam bangsa ini yang mencoba ditutup-tutupi. Itu saya kira ya. Mungkin Presiden Jokowi
bisa berpenampilan sederhana. Ya. Tapi kalau kemudian keluarganya sudah mempertontonkan kemewahan yang di luar kewajaran dan Betul. akhirnya terungkap Ya. gitu ya. Itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara politik juga Persis. gitu. Bukan hanya secara hukum saja kan. Iya. Iya. Nah, Mas, kita berulang kali nih di Indonesia itu mengalami situasi yang mirip-mirip seperti ini. Seolah-olah kita ini nggak pernah beranjak menjadi bangsa yang belajar dari masa lalunya. Kita sering dininabobokan dengan janji-janji orang yang kita anggap orang baik gitu ya. Tapi sekaligus dalam tanda kutip bisa jadi ratu adil. Jangan salah loh, Presiden Jokowi itu dulu kan dielu-elukan dan dipuji-puji seolah-olah beliau adalah penyelesai segala masalah di bangsa ini. Iya. Iya kan? Soalnya ya seperti tadi, seorang ratu adil gitu. Heru Cokro. Iya. Nah, apa yang bisa kita ini ya sebagai pelajaran politik nih sekarang? Masyarakat Indonesia ini jangan kayak gini lagi gitu loh ke depan gitu. Gimana tuh Mas? Ya, saya sangat berharap bahwa ini betul-betul menjadi pelajaran gitu ya. Jadi rentang hampir 1 dekade ini ya, itu mestinya sudah cukup untuk bisa menjadi pelajaran atau lesson learned gitu ya bagi kita secara umum gitu ya, keseluruhan untuk masyarakat gitu ya, untuk kemudian sadar gitu ya bahwa ya sejauh ini kita hanya mengulang gitu ya kesalahan demi kesalahan gitu, dan kita belum beranjak untuk kemudian bangkit dari kesalahan itu. Nah, semoga pelajaran atau rentang hampir 1 dekade 10 tahun ini itu cukup untuk bisa memberikan lecutan untuk kita lebih sadar ke depan gitu. Walaupun setidaknya ya untuk 5 tahun ke depan kita masih belum sadar ini, karena setelah Pilpresnya kan sudah berlangsung 2023 kemarin. Oh, nggak mungkin Pilpres lagi gitu. Nggak boleh berusaha lagi setidaknya setelah 2029. Oke, tapi gini, Anda nggak yakin Presiden Prabowo terpilih itu nanti akan membereskan persoalan ini? Beliau kan berjanji di depan publik seluruh daya upayanya akan dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Ya. Ya. Ya, tentu dia juga akan berhitung berkaitan dengan soal hutang budi ya. Ya, walaupun kita juga belum bisa menebak gitu sejauh mana kemudian dia akan berhitung dengan hutang budi itu, toleransinya mau sampai sejauh mana gitu. Nah ya semoga dia konsisten saja gitu ya dengan dia ucapkan gitu. Tapi tentu kan kita juga ya sekali lagi kemudian belajar ya dari pengalaman 10 tahun ini, tentu kita juga mestinya tidak boleh sepenuhnya kemudian menyandarkan harapan begitu saja gitu ya. Kita tetap juga kemudian harus dengan apa namanya ya kewaspadaan dan kesadaran penuh gitu ya. Terlebih kan Prabowo kan tidak berangkat dari ruang kosong, dia kan juga kemudian punya background latar belakang dan lain sebagainya. Nah itu juga kemudian perlu menjadi satu bagian dari kalkulasi kesadaran kita. Agar ya kita tidak lagi, sekali lagi misalnya kemudian akan jatuh kepada lubang yang sama, dikecewakan gitu ya. Sehingga setidaknya kita sudah siap gitu, dan juga termasuk kemudian kita sudah bisa bagaimana nanti menyikapi gitu. Janji-janji misalnya yang kemudian juga sudah disampaikan oleh presiden periode berikutnya ini. Oke. Terakhir Mas Toto. Sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak di 545 provinsi, kabupaten dan kota gitu. Nah, dalam hal masyarakat sipil bisa membantu untuk mencegah dan setidaknya tidak semakin mengakarnya kasus korupsi di Indonesia di banyak sekali tempat. Apa yang pesan politik Anda yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat Indonesia ini, Mas? Ya,
ingat bahwa iming-iming gitu ya, berupa janji manis yang disampaikan, itu juga kemudian harus kita cermati dengan cara pandang kritis gitu ya. Satu itu, yang kedua kemudian ya jangan mudah untuk kemudian bisa terbeli atas nama iming-iming tadi gitu ya. Kemudian ditambah dengan pendekatan money politik gitu. Nah, di situ sebenarnya kita secara tidak langsung sudah menggadaikan masa depan kita untuk satu periode ke depan gitu. Iya. Nah, itu yang jauh lebih penting. Nah, harapan kita walaupun tentu juga tidak mudah ya. Harapan kita dinamika yang sudah berjalan selama ini gitu, itu kemudian sekali lagi itu menjadi pelajaran. Ya. Jadi ya harus lebih memiliki wawasan dan perspektif lebih maju ke depan untuk tidak sekedar kemudian menjadi pragmatis ketika kita diiming-imingi dengan janji politik dan juga kemudian dengan pendekatan politik uang. Walaupun sekali lagi nggak mudah loh Mas itu. Kayaknya nggak ada ya Mas. Iya. Ada nggak kira-kira ya ketika kita sodorin amplop gitu ya. Nah itu gimana tuh ya? Kemudian dengan bansos gitu. Apalagi kemarin ya kita sempat mengalami situasi pemilu yang sangat barbar ya. Jadi barbar dan brutal sekali kan itu. Untuk kecurangan money politik. Iya, tapi kan di bawah itu dianggap sebagai pesta. Nah itu. Ya kan? Susah. Itu ya kalau kita nggak usah jauh-jauh lah ke angkringan atau ke kampung-kampung itu kan. Itu sekali lagi menjawab pertanyaan pertama tadi dari Mas Putut itu. Kenapa kemudian dengan sudah berjalannya upaya pemberantasan korupsi sejauh ini sejak reformasi gitu ya, korupsi masih tetap marak berjalan. Ya artinya sebetulnya korupsi itu marak berjalan kan salah satunya kan karena itu tadi. Iya. Kontribusi sikap kita gitu. Betul. Tapi kan seandainya itu diatur dan ditegakkan aturannya gitu ya. Itu kan bisa ditolak ya. Tapi misalnya kalau saya paslon gitu ya. Saya paslon, Anda paslon. Anda bagi-bagi uang. Saya enggak gitu. Ya itu mustahil sih Mas rasanya. Iya kan? Ya saya pasti ngikutin bahwa Anda bagi 50.000 saya hanya sanggup 20.000 ya. Itu kan persoalan yang lain ya. Persoalan lain gitu. Kita kalah, kita dibom gitu. Loh kan ini memang fakta politik kan. Saya mengeluarkan 50 tiba-tiba Mas Putut 500 ya Mas. Saya dibom Mas Putut. Iya, saya bom itu nanti. Dan kemarin itu benar loh, itu bener-bener dianggap kalau bisa sih masyarakat pengennya pemilu lagi kayak kemarin. Loh ya satu orang ada yang dapat 7, ada yang dapat 8 amplop. Betul. Itu kan meriah. Sebenarnya aturan kita kan sudah ada tuh Mas. Cuman ya tadi itu persoalan bagaimana mentalitas untuk ini ya mengimplementasikan atau menegakkannya itu tadi. Sampai sejauh ini ya ada 1-2 yang kemudian terjerat tapi tidak cukup signifikan gitu ya. Yang kemudian terjerat itu pun kemudian bukan atau tidak akan membawa konsekuensi kepada pak calon atau kepada calonnya gitu. Misalnya hanya kemudian pelaku di lapangan yang dia menyerahkan gitu. Ini kalau membiarkan ini bener-bener gimana sih kita keluar dari lingkaran setan kutukan kayak gini ya. Mau jadi calon bupati ngeluarin duit puluhan miliar ya kan. Terus nanti pasti ngembaliinnya ya pasti kan nyopet kan itu. Betul. Nyopet anggaran negara kan. Betul. Ya itu gimana cara menyelesaikannya kalau kayak gitu Mas? Ini pusat kajian anti korupsi UGM harus ikut bertanggung jawab. Ya kita sih ini lingkaran saya lebih mudahnya budaya dan praktek korupsi ini sudah manifest di dalam kehidupan politik kita. Betul. Iya kan? Gimana ini cara menghilangkannya kalau udah lingkarannya kayak gini? Ya kalau dari kami ya masih sebatas normatif ya. Kalau kemudian regulasi atau aturannya itu ditegakkan gitu dengan konsisten itu bisa menjadi salah satu upaya penyelesaian gitu ya. Tetapi ya kita masih sering terbentur dengan bagaimana kemudian mengupayakan penegakan hukum itu yang tidak pernah berjalan dengan efektif. Atau gini deh,
nggak usah lah kita membayangkan yang muluk-muluk dulu. Bisa nggak sih kita itu terbawa dalam situasi tahun-tahun mungkin 2005, 2010 di mana orang elit politik kita itu agak ketakutan hidupnya kalau mau mengoperasikan uang karena ada KPK. Oh iya. Itu saja rasanya kok sudah cukup ya. Ya, Sampai dulu saya cukup ingat sih. ya tahun-tahun itu saya ya kebetulan juga sering meneliti ke daerah-daerah gitu ya. Saya tuh sampai terharu Mas. Saya sering nanya anak-anak kecil ya. Besok cita-citanya jadi apa? Itu sudah mulai ada loh orang yang bilang, anak-anak kecil yang bilang saya pengen jadi anggota KPK. KPK. Itu kan Ya. saya ya, apalagi sekarang saya sudah punya anak gitu ya. Waduh, harapan ini masih ada nih. Harapan ini masih bisa kita tumbuhkan lagi di Indonesia. Saya sedih sekali kalau ngomong ini. Ya. Karena ini kan kita punya negeri ini kan ya adalah negeri juga untuk anak cucu kita ya, gitu loh. Masa yang kita wariskan adalah persoalan-persoalan pelik kayak gini. Seolah nggak ada harapan yang kita bisa wariskan. Dulu di tahun-tahun itu ya, saya bener-bener bangga sekali ya. Memang masih banyak kasus korupsi ya, gitu ya. Tapi ada titik terang, ada harapan. Tadi itu sampai anak-anak kecil itu bangga gitu ya, mengucapkan saya ingin jadi anggota KPK. Terus ketika kita lihat TV ada orange baju dengan tulisan KPK itu seolah-olah negeri ini masih punya harapan. Gitu. Nah itu lambat laun kemudian kok makin sesak, makin nggak ada lagi dan malah makin pudar. Ya. Gimana Mas? Iya. Sekarang situasinya memang KPK ada dalam titik nazir gitu ya. Ini ada pada titik terendah gitu ya, atau kulminasi paling bawah gitu ya dari posisi kewibawaan KPK gitu. Dan ya ini yang kemudian menjadi satu keprihatinan tersendiri gitu ya, berkaitan dengan soal narasi besar upaya memerangi atau pemberantasan korupsi. Ya mestinya kalau kita komit, termasuk kemudian dengan rejim yang baru itu komit gitu ya, mengembalikan marwah dan kewibawaan KPK gitu. Tidak lagi kemudian KPK diposisikan sebagai bagian dari rumpun eksekutif gitu ya. Konsekuensi dari Undang-Undang 19 tahun 2019. Tapi setidaknya dikembalikan posisinya. Kembalikan posisi KPK sebagai lembaga super body. Dia menjadi trigger mekanisme untuk pemberantasan korupsi. Itu menurut saya sudah cukup gitu ya. Nah, termasuk kemudian juga harus dilengkapi ya dengan proses rekrutmen ya. Betul. Anggota KPK gitu. Betul. Ini kan masih jadi persoalan kata Mas Uceng kan. Iya. Ini anggota KPK-nya itu direkrut sekarang, dilantiknya nanti katanya. Dilantiknya nanti gitu ya. Dan dari hasil calon anggota yang lolos tes administratif juga kemudian masih menyisakan kegalauan publik gitu loh. Oh iya ya. Udah ada ya. Kan sudah ada yang lolos tes administrasi ya. Yang sudah disaring sekian gitu, tapi belum sampai. Pak Sudirman Said lolos nggak? Pak Sudirman Said kayaknya lolos. Tapi yang lain-lain misalnya yang latar belakang cukup kontroversial misalnya dari institusi polisi gitu. Ada cukup banyak gitu ya. Cukup banyak ya. Jadi ada kesan bahwa ini ada proses pemulisian lagi gitu di Kuningan gitu ya. Iya. Walaupun dulu juga banyak sih polisi yang keren-keren kan yang di KPK ya. Kayak novel. Dia yang ininya juga, yang pimpinannya juga ada dulu. Pimpinan dulu Pak siapa namanya? Yang orang Batak itu. Ya. Itu juga bagus. Ya. Iya. Banyak kok beberapa polisi saya kira ya di awal-awal. 1-2 ya. 1-2 Mas Putut yang ada di komisioner KPK. Dan kalau nggak salah dulu memang banyak skuad KPK itu diambil dari kepolisian, tapi lalu dididik secara khusus kan, ketika awal-awal KPK terbentuk ya. Ya di KPK jilid 1 ya. Iya. Karena memang juga belum memiliki kapasitas sumber daya sendiri toh. Iya betul. Cuman problemnya akhirnya ya kita
atau KPK gitu ya masih kemudian ada ketergantungan, lebih-lebih kemudian ketika ada batasan-batasan lagi gitu, Ketika harus menjadi pegawai kalau saya menjadi ASN ya? pegawai ASN, termasuk kemudian KPK tidak lagi diperbolehkan untuk merekrut atau kemudian membentuk pejabat penyidik sendiri gitu ya. Dia kemudian harus outsourcing dari kepolisian dan lain sebagainya. Ya, saya juga sampai sekarang nggak tahu apa sih argumen terbaik sampai harus membuat satu institusi yang sepertinya punya proses yang berjalan dengan baik tiba-tiba harus dibikin terpuruk seperti itu kan. Saya juga nggak ngerti kok bisa gitu. Ya kok koruptor fights back lah. Nah, betul kan begitu itu. Gitu ya. Iya. Saya nggak tahu. Kan dari situ. Terus kemudian prosesnya memang dilakukan secara sistematis betul gitu ya. Dari mulai dulu zaman cicak buaya 1, 2 gitu ya, kriminalisasi terhadap komisioner KPK gitu. Nah tentu itu tidak cukup ya, akhirnya kemudian melalui yang paling efektif ya kemudian melalui kelembagaannya itu sendiri. Jadi basis dasar hukum dari eksistensi KPK itu yang kemudian direkayasa sedemikian rupa. Itu kan signifikan perubahannya itu. Ya. Dari Undang-Undang 30 2002 kemudian menjadi 19 2019. Iya. Itu sih memang. Dan dulu ketika mahasiswa dan sivitas akademi dan masyarakat sipil menyerukan penolakan juga nggak digubris ya. Iya. Oleh partai-partai. Iya. Sekarang partai-partai kena getahnya semua. Iya. kena tulah politiknya sendiri gitu ya. Itulah. Ya karena dulu nggak pernah membela masyarakat ya ketika mereka dikerjain oleh Mulyono ya dibiarin sama masyarakat gitu untuk rasain. Ini juga sekaligus pesan ya buat partai-partai politik di Indonesia ya, jangan abaikan masyarakat. Ya. Karena suatu saat itu Anda akan butuh masyarakat. Betul, persis. Kekuasaan tuh nggak pernah sederhana. Selalu berputar ya, gantian cokro manggilingan ya Mas ya. Persis. Ketika Anda di bawah, nah Anda butuh pembelaan dari masyarakat. Coba kalau kemarin nggak masyarakat yang turun, partai emang bisa apa? Iya. Ya, Iya. yang tanggal 21 Agustus, persis. emang bisa apa partai-partai itu? Iya. Kalau nggak Itu masyarakat. betul-betul blessing in disguise itu bagi Partai Merah. Tapi saya bersyukur sih di dalam pidatonya Bu Megawati sempat mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan masyarakat sipil ya. Betul. Saya kira ya itu baik lah. Sip. Dan semoga nggak diulang untuk mengabaikan aspirasi dari masyarakat. Ya setidaknya RUU Undang-Undang Pilkada. perubahan KPK itu dulu. Oh iya. Ya itu kan suara masyarakat tidak didengar gitu. Betul. Dan aktor kuncinya ya di situ tadi yang kemudian mendapatkan tulahnya tadi itu. Ya, jadi ingat-ingat jasa rakyat karena jangan sampai nanti kalau ada gegeran undang-undang MD3 Anda butuh rakyat lagi loh ya. Betul. Ini rakyat mencatat loh ya. Ini Anda bener nggak serius nggak mau bergabung sama gerakan masyarakat sipil? Iya. Ntar kalau ada undang-undang MD3 mau ubah aja sendiri. Nggak perlu dukungan masyarakat. Silakan kalau bisa. Persis. Mas, makasih ya Mas Siap, Toto. Mas Putut. Ya, sehat selalu dan tetap Sama-sama. Kita punya tantangan besar ya. Siap. Sebagai warga masyarakat sipil, semoga kita tetap tabah dan kuat. Insya Allah. Iya. Semoga. Dan yang paling penting bisa cerdas lah. Ya. Kalau harus. Dan saya senang istilah Mas Uceng kemarin juga. Yang diuji adalah endurance kita. Persis. Ya. Daya tahan kita. Daya tahan kita ya. Dan saya kira kita punya lah daya tahan yang cukup baik ya. Ya. Ya, dan butuh kesabaran memang untuk mengawal hal-hal seperti ini. Oke, Mas Siap, Nuwun Mas sangat. Putut. Sama-sama terima kasih. Iya. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.